Oke, sekarang scope. Nah, tadi juga sudah mempelajari scope ya, pada saat ada nama fungsi yang namanya number tadi ya. Nah, tadi kan sudah saya kasih contoh ya, ternyata ada saatnya number itu tidak dikenal. Jadi misalnya ini ya, ini scope test X sama dengan 1. Nah, X ini cuma dikenali dalam scope fungsi ini saja. Sehingga ini kalau ini kan print X ya, maka nanti kalau dijalankan X tidak akan dikenali. Nama X ya, name X is not defined ya, nama X belum didefinisikan. Loh, padahal ini kan sudah ada ya. Tapi ini kan cuma di dalam fungsi, jadi hanya dikenali di dalam fungsi. Ya, ini kira-kira sama dengan Java ya. Ketika kita definisikan variabel di fungsi ya, dia tidak akan dikenali di luar fungsi. Nah, supaya dia dikenali gimana? Ya, ini kasih misalnya X sama dengan 0. Tapi kalau dijalankan ya, print X ya, dia keluarnya 0. Keluarnya 0 ya, bukan 1, 2, 3. Nah, makanya tadi saran saya kalau supaya tidak membingungkan ya, kalau yang di dalam fungsi, nah, kalau saya sih ya, saya tambahi A di depannya. Ya, supaya untuk membedakan dengan yang di luar fungsi. Ya, itu cuma saran aja. Nah, ini contoh lain. Nah, kalau var yang di luar fungsi ya, di sini kan ada nama variabel yang tidak ada di dalam fungsi, tapi ya kita harus definisikan dulu sebelum dipanggil. Ya, jadi ini kalau dijalankan bisa. Ya, kalau dijalankan bisa. Tapi kalau saya ini ya, saya pindahkan ya. Filenya saya pindahkan di sini. Tapi saya hapus dulu. Kalau saya pindahkan di situ, saya jalankan. Nah, ini not defined. Ya, ada error. Name file is not defined. Loh, ini kan ada. Ya, tetapi di dalam var-nya ini ketika dipanggil ya, my function dipanggil masuk ke sini, var-nya belum didefinisikan. Maka var-nya itu harus sudah ada sebelum manggil fungsinya. Harus ditaruh di sini. Dia var-nya harus didefinisikan sebelum fungsinya ini dipanggil, invocation-nya nanti ya. Baik, kalau seperti ini baru bisa jalan. Ya, var-nya 1. Nah, ini kalau model seperti ini saya tidak menyarankan ya. Ini juga membingungkan. Ya, ini juga membingungkan. Kalau Anda mau pakai ini ya, variabel sebaiknya dimasukkan dalam parameter ini. Jadi ya saya tambahi A itu jadi avar gitu, biar tidak membingungkan. Avar itu. Jadi, nah ini function nanti diisikan di sini var-nya. Function gitu. Nah, ini kalau saran saya seperti ini, supaya jadi tidak membingungkan antara variabel yang di dalam fungsi dengan yang di luar fungsi. Ya, kita harus bedakan antara yang di dalam fungsi dan di luar fungsi, supaya yang membaca tidak bingung. Nah, kita bisa pakai keyword global ya. Nah, ini di fungsi ini global var ya. Itu artinya kalau di dalam fungsi diubah, artinya yang di luar fungsi juga ikut berubah. Jadi kalau kita jalankan ini var sama dengan 1 ya, jadi jalankan my function, kalau di sini didefinisikan var gitu ya. Kalau misalnya globalnya saya remark dulu ya. Ini nanti ketika dia manggil my function ya, dulu I know the variable ya, dia tidak error sekarang karena di sini ada var sama dengan keluarnya 2 ya, sesuai dengan sini kan diubah di sini. Tetapi ketika dia panggil print var, dia yang ini adalah 1. Kita jalankan ya. Variabel 2, tetapi yang di print 1. Nah, sekarang kalau pakai global var di sini, jalankan lagi. Nah, di sini yang di print 2. Karena diubah. Jadi var di sini
ini adalah var yang sama dengan var yang di global di sini. Jadi varnya bukan lokal my function lagi, tapi mengikuti yang global. Model seperti ini tidak saya sarankan karena membingungkan. Ya, bisa membingungkan seperti ini. Tapi ini kalau misalnya terpaksa itu ya boleh pakai global. Tapi kalau saran saya jangan pakai seperti itu karena akan membingungkan. Bagaimana fungsi berinteraksi dengan argumennya di my function n ya, print I got n plus 1 sampai dengan n var. Ya, nah ini kalau di sini dibedakan ini akan ini ya, kelihatan nanti. Jadi kalau di sini n-nya diubah, dia nggak akan mengubah yang di sini. Jadi var di sini tetap 1. Ya, n-nya kan ketika dipanggil di sini my function var-nya 1. N-nya maka jadi n-nya 1. Ketika n-nya ditambah 1, nah di sini jadi 2. Tapi ketika balik lagi ke sini, perubahan yang ada di sini tidak mengubah var di sini. Var-nya dia tetap 1 sesuai dengan nilai yang ada di sini. Ya, jadi kecuali kalau tadi pakai global ya, tapi ini dipanggil pakai parameter ya. Jadi bukan global variabel ya. Ya, jadi perlu hati-hati. Makanya saya sarankan namanya dibedakan. Kalau ini beda, kan kelihatan. Bisa kita baca, varnya berapa? Varnya 1 di sini. Walaupun di sini digunakan sebagai argumen, kita yakin bahwa dia nggak akan, nilai var tidak akan berubah. Ya, nilai var tidak akan berubah. Nilai var tetap 1 di sini. Oke, itu balik ke ini ya, sama nih. Ini membuat fungsi dua parameter function. Ini fungsi dengan 2 parameter ya, return weight x kali 2. Ya. Ya, ini kalau dijalankan ya ini, jadi BMI, ngitung BMI ya, body mass index kalau nggak salah ya, body mass index. Ada rumusnya ini, kalau rumusnya sih ini, berat bagi tinggi pangkat 2 ya. Ini operasi kemarin ya, pangkat dijalankan dulu, beratnya tinggi, jadi dipangkatkan dulu baru bobot dibagi hasil pangkatnya tadi. Ya, ini sudah kita pelajari tadi ya. The function fulfill our expectation, but it's a bit simple. It assumes that value for parameter are always meaningful. Definitely worth checking if they have that. Oh, ini cuma ini aja. Sarankan sebaiknya kita cek nilainya. Siapa tahu ada salah satu yang tidak ada nilainya misalnya. Ya, jadi kita cek dulu. Misalnya, jadi tingginya, jika tingginya lebih kecil dari 1 atau lebih besar dari 2, ini satuannya bukan cm yang jelas ya. Atau bobotnya lebih kecil dari 20, bobotnya besar dari 20 ya return 6. Jadi kalau tingginya itu bobotnya ini terlalu tinggi ya, ini dia akan tidak ya outputnya none ya, outputnya none. Ya, jadi kalau nilainya tidak sesuai ya, nah outputnya none. Jadi kita cek dulu nilai-nilai yang dimasukkan ke dalamnya. Ya, itu tujuannya itu ya. Jadi karena di sini untuk ini ya, BMI tadi ya, kan nggak mungkin ada yang bobotnya tinggi, berat banget atau tingginya tinggi sekali gitu ya, nggak ada. Nah, maka ada pengecekan, ada batas-batasnya. Ya, ini saran itu ya, kalau misalnya ya contoh lain ini ya, apakah ini adalah segitiga ABC dan segitiga A itu panjang ini sisi-sisinya dari segitiga ya.
Nah, dia segitiga kalau ini ya, A tambah B-nya lebih kecil dari C, atau B tambah C lebih kecil dari A, atau C tambah A-nya lebih kecil sama dengan B ya. Lebih kecil sama dengan C, lebih kecil sama dengan A, lebih kecil. Itu kalau ini berarti false, kalau lebih besar berarti true. Ya, jadi ini kalau 1 tambah 1, 2 ya, jadi lebih besar true. 1 tambah 1, 2 lebih besar. Yang atas true, yang bawah false. Ya, yang atas true, yang bawah false. Itu untuk ngecek segitiga atau bukan. Nah, ini ngecek segitiga sama kayak tadi, cuma dijadikan satu baris ya. Langsung. Terus dibuat inputnya ya. Masukkan yang pertama, kedua, ketiga. Nah, ini tinggal nyoba sendiri aja nih. Nah, ini membuat fungsi mengevaluasi luas segitiga. Ya, menghitung luas segitiga. Jadi fungsinya ini ya, A tambah B tambah C dibagi 2. Nah, yang ini ya. Area of triangle. Nah, sebelumnya kita cek dulu dia segitiga atau bukan. Kalau bukan segitiga, outputnya 6. Kalau dia segitiga, dia jalankan yang ini, Heron, fungsi Heron ini. Ya, fungsi faktorial ya. Ini rekursif nanti ya. Ini contohnya ini. Oke. Ini kalau kita jalankan, ya faktorial 1, 1, 2, 2, 3, 6. Ya, 1 faktorial itu sama 1, 2 faktorial, 2, 3 faktorial, 6, 4 faktorial, 24, 5 faktorial, 120. Ini menggunakan for ya. Jadi ini contoh-contoh untuk membuat fungsi Fibonacci ya, ini bisa tinggal di copy aja. Fibonacci itu bilangan pertama, bilangan yang ketiga itu bilangan pertama itu 1, bilangan kedua itu 2, bilangan ketiga itu adalah penjumlahan dari bilangan ke n-1 ditambah ke n-2. Oh, ini tapi pakai dia tidak pakai rekursif ya, pakai for. Ya. Jadi awalnya elem 1, elem 2 sama dengan 1. Terus berikutnya itu elem 1 ditambah elem 2. Nah, terus digeser ya, digeser. The sum-nya itu kan jadi elem 3 sebetulnya. Terus nanti digeser sehingga dapat bilangannya. Kita jalankan. Oke, jadi elemen 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, dan seterusnya. Ya, ini beberapa contoh fungsi. Nah, baru ini masuk ke rekursi. Ini Fibonacci yang tadi tapi pakai rekursi. Nah, kalau pakai rekursi lebih simpel ya. Kalau ini tadi kan panjang. Lebih simpel pakai rekursi. Jadi Fibonacci itu kan Fibonacci n-1 tambah Fibonacci n-2. Cuma harus ini ya, dikasih batas ya. Kalau n-nya lebih kecil dari 1, ditenang. Oke, kalau kita jalankan, coba belum ada panggil, sorry. Web 10 atau 5 misalnya. Tuh, print, sorry. Fibonacci 5 juga 5. Nah, Fibonacci 10 itu adalah 55.
Kalau pakai for ya, for in ring 110 gitu ya, ring with i. Ya, ini beliau 1, 1, 2, 3, 5, 8 sama kayak yang tadi ya, udah hilang. Yang sebelumnya tadi. 13, 21, dan ini dalam Fibonacci. Oke, udah sampai summary, ini bisa dibaca-baca sendiri. Nah, ini tuple dan dictionary ini satu tipe data spesial. Oh, dan dictionary. Apa itu tuple ya? Nah, perbedaan antara list dan tuple adalah perintah untuk membuatnya. Tuple menggunakan parentis. Jadi parentis, sedangkan list bracket. Jadi kalau list tadi list pakai kurung siku ya, kalau tuple pakai kurung biasa. Ya, kurung biasa. Atau bisa juga membuat tuple berdasarkan sehimpunan nilai dipisahkan oleh koma. Jadi cara membuat tuple itu kita bisa menggunakan pakai kurung biasa seperti ini ya, Pak. Atau tanpa kurung juga bisa. Contoh tuple 2 ini kita bisa ini aja menyebutkan elemen-elemennya ya tanpa dikasih kurung. Ini juga bisa. Ya. Nah, ketika di print ya walaupun ini kita definisikan dia nggak ada kurung, tapi ketika di print dia ada kurungnya, dia muncul kurung. Nah, ketika kalau kita membuat tuple yang kosong ya, perlu buka, perlu tutup gitu aja. Kalau tuple satu elemen, kita harus kasih koma. Ya, satu koma gitu ya, koma kosong gitu ya, itu satu elemen. Nah, itu tuple. Jadi, mengapa ada tuple ya? Ini karena ini ada dua tipe sequence dan mutability. Sequence itu adalah tipe data dalam Python yang dapat menyimpan lebih dari satu nilai atau kurang dari satu, misalnya kosong gitu ya. Dan nilai-nilai ini dapat secara sekuensial di browse itu atau di apa ya, di iterasi tadi ya. Karena contohnya nih pakai for loop gitu, kita bisa melakukan iterasi pada sequence tadi ya. Nah, kita sudah mempelajari list. List itu ya sequence tadi. List adalah contoh klasik dari Python sequence auto. Ada beberapa sequence lain yang ya di Python ya, dan sekarang akan kita pelajari. Jadi data yang sequence itu ya data yang bisa diiterasi tadi ya, digunakan di dalam for loop. Nah, yang kedua mutability ya adalah properti dari data Python ya, description bahwa apakah dia bisa secara bebas diubah dalam saat program. Ada dua macam ya, ada yang mutable dan ada yang immutable. Mutable data dapat secara bebas diupdate. Nah, jadi kalau mutable itu berarti datanya bisa bebas diupdate. Contohnya list. Nah, list bisa kita tambahi pen 1 gitu ya. Tapi kalau immutable tidak bisa diubah dengan cara seperti ini. Nah, jadi bayangkan list yang hanya bisa dibuat gitu ya, dan dibaca, tetapi tidak bisa diubah-ubah, ditambahi elemennya, dihapus elemennya, itu tidak bisa. Jadi kalau kita ingin mengubah ya kita harus membuat baru. Nah, itu yang namanya immutable. Nah, contohnya ini adalah tuple. Tuple itu adalah immutable. Jadi tuple itu sebetulnya sama persis dengan list, cuma bedanya dia immutable ya, dia tidak bisa diubah-ubah nilainya.
Bahwa kita mau melakukan perubahan ya bersama dengan kita membuat membuat tuple yang baru. Nah, bagaimana menggunakan tuple ya ini contoh-contoh tuple. Jadi kita bisa langsung sebutkan nilainya atau dikasih tanda kurung biasa. Cara ini manggil tuple ya sama kayak kita menulis gitu ya. Elemen pertama mulai dari 0. Elemen 0 itu elemen pertama ya. Kalau minus 1 berarti yang elemen pertama dari terakhir ya. Kalau 1.2 itu mulai dari elemen 1 sampai terakhir. Kalau titik 2 minus 2 itu dari elemen pertama sampai kedua dari terakhir. Jadi kalau kita jalankan, elemen ke 0 itu ya 1, elemen pertama dari terakhir itu adalah 1000, mulai dari posisi 1 sampai terakhir 10 ya. Posisi 1 itu yang 10. 10, 100, 1000. Mulai dari awal sampai posisi kedua. Ini berarti sampai 100, tapi yang posisi ke ini ya, kedua dari kanan dari terakhir ini tidak disebut, jadi cuma 110 saja. Nah, ini my tuple ini untuk semua elemen dalam my tuple print element ya, elemenya dia 110 100.000 ini kok. Yang terakhir 110 100.000. Ini masih tuple ya. Bagaimana menggunakan tuple ini? Sebetulnya ya mirip-mirip dengan menggunakan list ya. Ada operasi plus untuk menggabungkan tuple, ada operasi bintang ya star untuk mengalihkan tuple, ini sama kayak list ya, sama persis kayak yang ada di list. Nah, ini elemen tuple bisa berupa variabel ya, bukan cuma bisa nilai saja ya, tetapi elemennya juga bisa berupa variabel. Nah, ini dictionary. Dictionary itu kok terjemahnya kamus. Dictionary itu ini ya, ya kayak kamus itu ya, ada dua kata dalam bahasa yang berbeda. Itu dia kayak gitu. Jadi ada kata misalnya dalam bahasa Inggris, ada kata dalam bahasa Indonesia gitu. Tapi sebenarnya datanya tidak harus kata, ya, tapi bisa juga yang lainnya. Ya, misalnya ini ya, jadi data yang pertama itu bos, data yang kedua itu nomor teleponnya si bos. Data yang pertama itu Susi, ya, ini untuk phonebook ya. Jadi ada di Tinder itu berarti ada dua pasangan gitu ya. Ada sepasang data. Ada sepasang data gitu ya. Itu yang disebut dictionary. Nanti ada key-nya dan ada value-nya. Jadi dia membentuk key dan value. Jadi, ya ada key dan ada value. Jadi kalau yang pertamanya itu adalah key. Jadi contoh ini ya, dog, Jin. Jadi key-nya adalah dog, value-nya adalah Jin. Key-nya adalah host, value-nya adalah Seval. Key-nya adalah cat, value-nya adalah Chad. Key-nya adalah Susi, value-nya adalah 555 dan seterusnya. Key-nya adalah bos, value-nya adalah ini. Ya, jadi dia untuk key value seperti itu. Antara key dan value dipisahkan titik 2. Terus antara pasangan key value dengan key value yang lain dipisahkan koma. Itu dictionary. Ya, ini misalnya kita print ya, print dictionary cat ini adalah apa key-nya ya. Jadi kita cari yang key-nya cat, terus nanti yang di print adalah value-nya. Susi ini adalah key-nya. Nanti kalau misalnya print pronoun Susi, berarti nanti yang di print adalah value dari Susi. Ya. Susi kan key-nya. Kalau dijalankan, cat itu cat ya. Susi itu yaitu nomor 226 sekian ini. Ya. Nah, kita bisa menggunakan dictionary kayak gini misalnya, for key in dictionary keys.
Ini kita bisa membuat ya looping kayak gini. Jadi kalau kita punya dictionary kayak gini ya, chart, doctrine, trivial gitu ya. Nah, kita bisa buat looping key in dictionary nama ini, nama dictionary-nya titik keys. Ya, titik keys itu berarti ini list dari key-nya tadi. Kalau kita jalankan ya, chart tanda panah chart doctrine trivial. Di key value. Ini yang sebelah kiri adalah key, yang sebelah kanan adalah value-nya. Untuk memanggil value-nya nih, dictionary, ketik key-nya apa? Dia kayak yang tadi. Nah, kita juga bisa pakai item dan value. Ya, misalnya for English French in item. Kalau item itu berarti sepasang gitu ya. Sepasang. Nah, nanti di sini ada dua makanya, dua variabel ya. Key-nya masuk ke pertama, value-nya masuk ke variabel yang kedua. Ya, itemnya kan sepasang-sepasang, maka key-nya masuk di variabel pertama, value masuk di variabel kedua. Ya, output-nya sama kayak yang tadi. Cuma di sini pakai item. Ya, ini untuk mengubah value-nya seperti ini ya. Get tadinya kan chart ini ya, diubah jadi mino. Maka, nah, chart ini jadi mino. Kalau ingin menambahkan new key ya, tinggal kita tambah kayak gini. Tambahkan ya. Nah, ini chart mino, tambahnya ada di belakang. Kita bisa hapus pakai del. Del dictionary doc. Win dictionary. Nah, hapus dulu. Ya, docnya kehapus. Ini ya, nggak ada lagi doc langsung. Horse. Ya, tuple dan dictionary bisa digunakan bersama-sama. Ya, ini contohnya ini. Penggunaan tuple dan ini. Ini jadi membuat ini dulu ya. Dictionaries ya. Ini kalau guru awal berarti dia dictionaries. Dictionaries-nya itu dibuat name dan score ya. Ada keyword-nya adalah name, key-nya adalah name ya, value-nya adalah score. Ini dimasukkan student score. Nah, terus ini daftar key-nya ini kan jadi list ya, diurutkan terus for name ya, value-nya ditambahin 1. Di contoh inputnya ini Bob 7, Andi 3, Bob 2, Andi 10, Andi 3, Bob 9. Nah, ini kalau dia panggil lagi dia ini ya, di rata-rata itu ya. Bobnya 6.0. Bobnya tadi 7 dan 7, 2, 9, 9 tambah 9, 18. 18 bagi 3, 6 ya. Andinya 3 tambah 10, 13 tambah 3, 16. 16 dibagi 3 ya, 5/3. Oke, sudah sampai summary, ini bisa dibaca-baca sendiri. Oke.